Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya berharap semuanya baik-baik saja. Perkenalkan, saya Efran Trivantoro, NPM 204220264 dari kelas 5B Prodi PGSD. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya mau tanya nih, kira-kira apakah masih ada teman-teman yang masih membuang sampah sembarangan? Sebaiknya jangan ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang menjaga lingkungan agar bersih dan sehat. Yuk kita bahas. Easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Trivantoro. Nah, di sini kita akan belajar tentang materi kelas 5 semester 2, bab 7, yaitu tentang lingkungan jadi rusak. Nah, kalian tahu nggak sih bagaimana bumi bisa rusak disebabkan oleh manusia? Mari kita bahas bersama-sama ya. Perubahan di lingkungan bisa terjadi dengan cepat atau perlahan-lahan. Perubahan dengan cepat mengakibatkan perubahan lingkungan yang dapat dilihat dengan segera. Misalnya nih, perubahan lingkungan karena bencana seperti gempa, gunung meletus, ataupun tanah longsor. Nah, jika karena bencana kita bisa melihatnya tanpa perlu waktu yang lama. Beda dengan perubahan lingkungan yang perlahan, yang efeknya dapat terlihat dalam jangka waktu yang lebih lama. Perubahan lingkungan secara perlahan bisa disebabkan oleh aktivitas manusia. Berbagai kegiatan manusia dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Tanpa kita sadari loh, kegiatan manusia tersebut didasari oleh kebutuhan untuk tetap hidup. Misalnya nih, ada manusia membutuhkan kayu untuk membangun rumah, sehingga mereka akan menebang pohon di hutan, dan jika tidak ada penanaman kembali, maka lama-kelamaan hutan akan gundul dan bisa menyebabkan bencana, bisa banjir karena tidak adanya penyerapan air oleh pohon-pohon, dan bisa juga terjadi tanah longsor karena tidak adanya akar untuk menopang tanah. Aktivitas yang dapat merusak juga seperti membuang sampah pada sungai, membuat aliran air sungai sulit untuk mengalir dan menjadi tersumbat, bisa menyebabkan terjadinya banjir. Hampir semua aktivitas manusia akan menghasilkan sampah. Jumlah manusia yang terus bertambah juga menyebabkan semakin bertambahnya sampah yang dihasilkan. Beberapa sampah mengandung bahan yang membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Contohnya sampah plastik. Plastik akan tetap menjadi sampah untuk waktu yang lama. Nah, apakah teman-teman masih ada yang membuang sampah sembarangan? Jangan, jadi ya. Karena hal tersebut tidak baik untuk dilakukan. Karena jika teman-teman masih ada yang membuang sampah sembarangan, maka bisa merusak lingkungan, menjadi tidak sehat, bisa menjadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan banjir, dan bisa juga membuat lingkungan menjadi tidak indah. Nah, mulai sekarang yuk rubah kebiasaan yang tadinya membuang sampah sembarangan, sekarang menjadi membuang sampah pada tempatnya. Ada juga nih sampah plastik. Ini sering kita temui ya, dan jumlahnya sangat banyak sekali. Dan sampah plastik ini tidak mudah terurai. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik, misalnya nih dibuang ke sungai, maka akan mencemari lingkungan air di sungai tersebut, dan air sungai tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena mengandung mikroplastik. Mikroplastik dapat menjadi tempat menempelnya bahan berbahaya lainnya. Mikroplastik ini adalah potongan sampah yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Nah, jika kemudian sampah dari sungai akan mengalir ke laut, laut pun akan tercemar juga oleh sampah plastik. Biota laut seperti plankton secara tidak sengaja dapat memakan mikroplastik. Kemudian plankton akan dimakan ikan, dan ikan tersebut dimakan oleh manusia. Dengan demikian mikroplastik berpindah dari plankton ke makhluk hidup lain, termasuk manusia. Jika hal tersebut terjadi, maka bisa menjadi penyakit pada manusia. Jadi kita harus bisa menjaga lingkungan agar tetap bersih dan tidak sembarangan dalam membuang sampah, agar lingkungan menjadi sehat dan indah. Mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh manusia dalam jumlah besar itu sangat membahayakan sekali bagi kesehatan. Plastik yang tidak bisa keluar dari usus akan mengendap di dalam tubuh, dan lama-kelamaan
dapat mengganggu sistem pencernaan. Nah, di sini ada dua jenis sampah dengan komposisi terbanyak, yaitu sampah organik dan sampah plastik. Sampah organik itu sendiri adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan cenderung lebih bisa terurai. Pengolahan sampah organik bisa dilakukan dengan cara membuat kompos. Kompos dapat berfungsi untuk menyuburkan tanah. Kompos ini juga bisa dijadikan sebagai pengganti pupuk alami yang terbuat dari sampah. Nah, selanjutnya ada sampah plastik. Sampah plastik ini merupakan komposisi sampah terbanyak kedua setelah sampah organik. Penggunaan sampah plastik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, mulai dari pembuatan perlengkapan rumah tangga sampai pun kendaraan. Plastik banyak digunakan karena dikenal sebagai bahan yang tidak mudah rusak dan ringan. Nah, di sini saya mengingatkan kembali dengan teman-teman agar menjaga lingkungan tetap bersih dan terhindar dari sampah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi ya, karena itu dapat merusak lingkungan kita. Jadi kita harus menjaga agar tetap asri, dan jika lingkungan bersih, kita juga yang menikmatinya. Dan kita dijauhkan dari segala penyakit yang disebabkan oleh sampah. Yuk kita rawat lingkungan kita. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.